Perkenalkan, nama saya Sepela dengan NIM 1120100027. Kelas B pagi, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Prodi Bimbingan Konseling, dosen pengampu Erna Octavia, Magister Pendidikan. Yang kedua adalah korupsi dan solusi mengatasinya. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi di mana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Prasyarat keberhasilan dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi adalah adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa, meliputi komitmen seluruh rakyat secara konkret, lembaga tertinggi negara, serta lembaga tinggi negara. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata, karena pencegahan dan penanggulangan korupsi bukan satu pekerjaan yang mudah. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalkan keempat aspek penyebab korupsi yang telah dikemukakan sebelumnya. Strategi tersebut mencakup aspek preventif, detektif, dan represif yang dilaksanakan secara intensif dan terus-menerus. Yang pertama, strategi preventif. Strategi preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan: pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat; kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya; yang ketiga, membangun kode etik di sektor publik; yang keempat, membangun kode etik di sektor parpol, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis; yang keenam, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri; yang ketujuh, pengharusan pembuatan perencanaan strategik dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah; yang kedelapan, peningkatan kualitas penerapan sistem pengadilan manajemen; dan yang kesembilan, penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN; yang kesepuluh, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat; yang ke-11, kampanye untuk menciptakan nilai atau value anti korupsi secara nasional. Yang kedua, strategi detektif. Strategi detektif diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi. Strategi detektif dapat dilakukan dengan: pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat; yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu; yang ketiga, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan atau fungsi publik; yang keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional; yang kelima, dimulainya penggunaan nomor kependudukan nasional; dan yang keenam, peningkatan kemampuan APFFP atau SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Yang ketiga, strategi represif. Strategi represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi represif dapat dilakukan dengan: yang pertama, pembentukan badan atau komisi anti korupsi; yang kedua, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar atau catch some by pieces; yang ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas; yang keempat, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik; yang kelima, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus; yang keenam, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu; yang ketujuh, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya; dan yang kedelapan adalah
peraturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, PPNS, dan penuntut umum. Pelaksanaan strategi preventif, detektif, dan represif sebagaimana tersebut di atas akan memakan waktu yang lama karena melibatkan semua komponen bangsa, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sambil terus berupaya mewujudkan strategi di atas, perlu dibuat upaya-upaya nyata yang bersifat segera. Sekian dari saya, terima kasih.